Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat datang buat yang ikut program MBKM, Fakultas Perikanan ya. Iya, Pak. Ini pertemuan kedua sebenarnya terlambat, tapi tidak terlambat, tapi sambil jalan kemarin cuma pengantar saja. Untuk materi yang pertama, kemudian video pembelajarannya itu ada di LMS, itu bisa di-download lewat situ saja. Kita sudah bicara sudah kemarin hanya pengantar ya, hanya mengantarkan saja apa-apa yang akan dibahas selama satu semester ini, bagaimana metode pembelajarannya. Kita lebih kepada pembelajaran yang interaktif, jadi diberikan kebebasan untuk bertanya karena ini bukan ilmu praktis ya, ini ada ilmu hukum memang di dalamnya, tapi itu penting untuk prodi lain mempelajari soal pendidikan anti korupsi. Karena pendidikan anti korupsi ini lebih kepada karakter yang ingin diciptakan. Ingin menghasilkan karakter yang anti korupsi, karakter yang bebas dari perilaku koruptif istilahnya itu. Karena potensi korupsi itu bukan hanya dimiliki oleh pejabat negara, tetapi semua lapisan masyarakat itu memiliki potensi perilaku koruptif. Kemudian perilaku koruptif ini perilaku yang memberi peluang orang untuk melakukan perbuatan korupsi. Nah, perbuatan korupsi itu tidak harus dia memiliki jabatan kemudian dilakukan korupsi. Seorang orang biasa saja, tukang parkir itu bisa melakukan perbuatan koruptif. Misalnya dia mau menyogok seorang pembuat KTP, itu bisa dilakukan. Itu yang sering disebut di dalam hukum, itu namanya gratifikasi. Nanti kita akan bicara itu di ini. Coba share materinya. Pertemuan kedua. Lihat ya materinya. Siap, Pak. Jadi pertemuan kita hari ini itu akan membahas soal korupsi dan integritas. Jadi korupsi dan integritas ini banyak kemudian kita akan melihat kondisi apa yang ada di masyarakat hari ini. Seperti apa sih korupsi? Kriterianya itu apa saja yang dikatakan korupsi, kemudian yang diatur secara norma di dalam undang-undang. Memang kita nanti akan banyak bicara soal bunyi undang-undang, pasal-pasal apa saja yang diatur dalam undang-undang terkait dengan norma atau terkait dengan hal apa yang dilarang, hal apa yang dibolehkan dan apa yang harus dihindari. Norma itu kan terkait dengan kewajiban dan larangan. Mungkin kalau perikanan nggak paham apa itu norma. Itu namanya norma. Norma itu hal yang dilarang dan hal yang diwajibkan. Kewajibannya apa, larangannya apa. Nah, itu harus dia seimbang kemudian. Tapi sebelum ke sana, habis pada sholat isya kayaknya ini baru masuk. Kita coba nonton film yang judulnya Kurang 2 On ya. Kemarin kita sudah nonton film soal subur yang jujur. Hari ini kita nonton film soal Kurang 2 Ons. Ini salah satu film yang menjuarai festival Hari Anti Korupsi tahun 2019 tidak salah. Kita coba nonton film ini, nanti dari hasil film ini kita akan diskusikan seperti apa
perilaku koruptif itu. Apa-apa yang tadi yang sudah kita sampaikan di awal, nah itu yang akan kita sorry, salah. Filmnya kelihatan ya, suaranya lupa saya gini. Sudah terlihat filmnya? Belum play. Sudah ya, terlihat ya? Silakan. Bang, nah barangnya. Ini bonnya. Oh iya. Indra suara, no? Halo? Bud. Bilang Toke. Bang yang semalam. Besok ya sekalian ya. Enggak bang. Oh masih banyak Bud. Sisa Bud. Nonton video nih. Rajin deh mas, bantu bapak kau. Nah, tengok betul-betul bapak kau tu. Betapa susah cek duit. Bang, saya bantu boleh bang? Hah? Ya, saya bantu karena abang ya urusan. Bang. Wait. Barang yang abang pesan tu ada ni. Oh ada. Ada saya. Dimas. Beli kopi. 2. Sekalian untuk Bang Budi. Mana duit nah? Dan susu ya Pak. Siap. Mbak, kopi. Itulah, Wak. Di kampung atau Tunggu lo ya. banyak ada orang Kopinya 2 kan sama susu 1 ya. ngasih kita beras lah. Ngasih kita gula lah. Itu barang yang dikasih tuh. Ada stiker sama nomor urut. Hancur deh. Bukan nama. Tempat aku ni parah ni. Bagi-bagi baju musuh ni lah. Baru 2 minggu Yang sebelum lebih Tatu gila melahirkan Mas. Merek baju tu. Nama dia seorang. Kerja gila. Mati dia dah. Itulah Pak ya. Ha. Tinggal mana baiknya jak lah. Nak nyari wakil rakyat sekarang ini susah. 1 banding 1000 rasa. Ya, tapi aku cebok pula. Apa ni? Masih ada lah orang-orang baik dan jujur yang naik tuh betul-betul buat rakyat, bukan buat perut seorang. Kalau itu insya Allah ada lah ni. Yakin pula saya tu. Betul tak Pak? Oh. Cuman di pesan ni kan kau ni. Oh. Kalau ada orang bagi-bagi sembako, bagi-bagi paket tu, ambil ya. Ambil lah. Apa boleh ambil? Ha. Nama anjukkan rezeki. Nanti kempunan. Betul tu Pak. Sama kita. Oh. Ambil barangnya, pilih tak pilih, sandudi. Betul. Mas, ya untuk di masa rapat. Nah Ibu. Kakak. Makasih ya Kak. Bang, wortel bagus enggak? Tarik cek. Oh iya. Betul bagus deh. Saya hantar tadi. Bang, betul bang.
Ya, Cek, boleh Cek ambil Cek wortelnya. Makasih bang. Ini kopi Bapak. Bang, bang boleh dong? Nanti ya lo sebentar. Ntar ya Cek. Iya, iya, aku pilih dulu ya. Bang. Bang, balik bang. Wortel sekilo bang. Ya, ya. Kasih 15 ya nih, udah mau habis dah. Tuh Cece. Apa lagi, Cek? 15 ya. Yang lain? Udah, ini Ji. Kamsia ya, Ya, Cek. thank you. Timun ni lah boleh sekilo. Oh, timun. Kasih 15 ya dengan kakak. Pilihlah. Cari yang bujo-bujo kan. Oh, yang bujo-bujo tuh nyaman. Nyaman ngupas. Wah, lebih. Bu, ini nih ikan kemarin maka harga murah. Nah, ini ikan baru maka harga agak mahal sedikit. Pilih-pilih lah ikannya timbang seorang. $20. Dimas, mana ayahmu? Ada. Dimas main apa? Enggak. Nah, tunggu lo Yo mas, Oto, itu mainan anak ibu dulu. Tapi dan dipakai lagi. Nih. Oh, gitu ke. Dimas mau itu ke? Dulu itu mainan kesukaan anak ibu. Tapi mun Dimas mau. Yo. Ambek ben, ndak ana ape-ape. Makasih. Halo. Bapak nak sembayang lo. Dimas jaga ya. Ya, Kalau ada orang belanja, layan. Ya? ya. Pak. Oh, Pak. Ya, Gambas berapa sekilo? 8.000. Lah, minta sekilo ya. Kalau itu berapa tuh? Penca tuh. 14.000. Kasih sedikit ya, setengah kilo ya. Ya. Kol tuh berapa sekilo? Kasih ibu setengah ya. Dek,
Di sini ada jual bumbu masak rendang enggak? Nggak ada. Oh, tak ada ya. Kalau jam segini nih, di mana lah ya ada orang jual bumbu masak dapur ya? Benar enggak kau nimbangan nih? Hah? Sini gak timbangannya tuh? Sini gak? Ibu nak ngelihat benar enggak kau nimbangnya? Ya Allah, kau nih payah benar gak, Mbak? Sini lalu timbangan tuh, ibu nak ngelihat. Ya Allah, Dek, timbangannya tuh sini. Astagfirullah. Cepatlah. Oi, ibu nak ngelihat timbangan kau. Ih, sini. Benar enggak kau nimbangan nih? Enggak curiga aku dengan kau nih. Astagfirullah, apa kurang nih? Ya Allah, kurang lagi. Ih, nggak benar lah. Ya Allah. Siapa yang ngajak kau kayak gini ya? Kau nih ya masih kecil-kecil dah bisa kau butakan orang tua ya. Siapa yang ngajakan kau macam gini nih? Masih kecil macam gini suka nak bohong. Kalau udah besar kau nak jadi apa? Ha? Bilang kau udah bergorok hujan, awalnya dia. Di mana? Di mana? Siapa Kak? Tomatnya berapa sekilo, Bang? Tomat kasih 10 ya dengan kakak. Minta sekilo ya. Boleh. Baik. Dan nonton semua ya. Halo? Udah, Pak. Iya, Pak, udah. Ada yang mau menceritakan enggak? Apa yang dari film tersebut, apa yang mau disampaikan? Mau disampaikan dari oleh si pembuat film itu. Apa yang dia mau ceritakan? Soal apa? Tentunya kejujuran, Pak. Selain kejujuran, apa lagi? Transparansi, Pak. Transparansi, kejujuran, apa lagi? Selain transparansi dan kejujuran, apa yang mau diingin? Tadinya sudah transparansi, kejujuran, sudah 2. Ada lagi mungkin yang lain?
Dan transparansi, pesan moral apa yang mau disampaikan ini? Apa pesannya kepada kita semua ini? Kurang 2 on. Ada lagi yang mau ini? Yang lain ada yang mau sedih ini? Baik, saya coba uraikan ya. Tadi di awal cerita ada seorang laki-laki besar gemuk itu datang menawarkan suatu barang, yang barang itu adalah barang yang tidak boleh diperjualbelikan, sepertinya seperti itu. Sehingga orang tuanya menyuruh anaknya membeli kopi. Setelah membeli kopi, anaknya balik. Ketika bapaknya menyerahkan uang kepada orang gemuk tersebut, itu dia menyerahkannya secara sembunyi-sembunyi walaupun kelihatan ya. Seolah-olah bukan seperti transaksi seperti biasanya. Transaksi antara penjual dan pembeli. Ada hal yang disembunyikan. Yang kedua, ketika yang pertama, yang kedua, yang ketiga ya. Yang ketiga, ketika bapaknya menjual sebuah barang, anak itu melihat ada pengurangan berat. Ada pengurangan berat yang kemudian pengurangan berat itu selanjutnya diikutin oleh anaknya ketika orang tuanya tidak ada. Nah, itu dampaknya. Jadi sejak kecil anak itu sudah ditanamkan untuk berlaku curang. Berlaku yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Orang membeli 1 kilo ya seharusnya diberikan adalah 1 kilo. Karena itu hukum jual beli ya. Hukum jual beli itu berapa yang ditawar, berapa yang dibeli, itu yang harus diterima. Tapi dalam kenyataannya orang tuanya itu kemudian memperlihatkan praktek-praktek kecurangan yang dilakukan oleh bapaknya kepada anaknya. Diikutin oleh si anak kemudian. Nah, apa yang dilakukan oleh orang tua itu berdampak kepada anak. Anak mengikuti. Ketika anaknya mengikuti, anaknya ketahuan akhirnya. Nah, oleh si ibu, anak itu dinasehati. Bukan kemudian mencoba memberi sanksi kepada anak itu, tapi dia memberi nasihat kepada anak itu. Akhirnya ketika orang beli, praktek yang tadi curang dilakukan oleh bapaknya, itu coba diluruskan oleh anaknya dengan melihat orang untuk melihat jumlah timbangan itu yang dikatakan transparansi, betul. Jadi ada proses transparansi, jadi semua orang punya hak untuk melihat berapa jumlah yang dia beli, berapa yang dia jual, ya segitu yang harus dia terima. Itu hukum jual beli. Jadi kesimpulannya, korupsi ini itu karena karakter. Kalau sejak kecil anak dididik dengan korupsi, maka besarnya pun dia juga akan korupsi. Kalau uang dari hasil korupsi tentu akan menjadi, kalau dalam agama disebut dengan syubhat, ya. Jadi kalau uang itu hasil syubhat, maka tentu akan berdampak nantinya ketika uang yang tidak halal dipergunakan untuk memberi makan anak yang kemudian yang harus menerima hal-hal yang bersifat halal. Nah, the corruption is my dream. Together a victim makes to dream become true. Jadi semua orang punya mimpi. Semua orang punya mimpi untuk tidak melakukan korupsi, mimpinya untuk hidup sejahtera, mimpinya untuk bisa bekerja, punya pekerjaan yang layak dan sebagainya. Jadi 3 gambaran-gambar ini menunjukkan karena korupsi itu membuat mereka harus berjibaku bekerja, berjibaku menerima pelayanan publik yang tidak sesuai dengan apa yang harus diterimanya. Besarkan aja gambarnya. Nah, hari ini pembahasan kita dalam dua pertemuan mungkin ya.
itu kita akan bicara soal korupsi dan perilaku koruptif. Korupsi itu apa, perilaku koruptif itu apa, integritas dan sejarah perkembangan korupsi mungkin kita akan bicara minggu depan. Dalam pertemuan ini cukup satu pokok pembahasan ini. Nah, ini gambaran dari perilaku koruptif. Ketika orang membeli beras, berebut beras, semua kemudian mencoba memberikan seseorang dengan nilai uang yang tidak sesuai kemudian. Nilai uang yang seharusnya bayar 50, dia belikan 55 atau 54. Nah, korupsi dan perilaku koruptif. Kata korupsi itu berasal dari bahasa Latin yang sering disebut dengan corruptio. Itu di dalam bukunya Pokema Andrea 1951. Atau corruptus, Webster Studi Dictionary tahun 660. Selanjutnya dikatakan bahwa corruptio berasal dari kata corrumpere, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal dengan istilah corruption atau korup di Inggris, corruption di Prancis, korupsi atau korupsi di Belanda. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan sebetulnya. Keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Jadi kalau disimpulkan kata korupsi itu adalah soal bicara bukan hanya persoalan memakan uang negara kemudian, tapi secara harfiah itu korupsi ini adalah soal kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Itu korupsi. Apa yang kemudian membingkai dari kata-kata ini? Korupsi, kalau di Malaysia itu terdapat peraturan anti korupsi. Dipakai kata rasuah. Nah, lembaga anti rasuah katanya di Malaysia itu. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya riswah. Riswah. Menurut Kamus Umum Arab Indonesia artinya sama dengan korupsi. Itu menurut bukunya Amdi Hamzah tahun 2002. Nah, riswah atau suap secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkara dengan cara tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Al-Misbah, Al-Munir, Al-Fuyami, Al-Muhalla, Ibnu Azam. Itu bicara. Jadi, riswah itu dalam hukum Islam itu sering ditemologikan soal itu. Jadi, ada seseorang yang menyuap hakim karena perkaranya, atau ada orang yang ingin menjabatkan kedudukan atau jabatan. Itu banyak hari ini kemudian kita dengar KPK menangkap bupati karena melakukan jual beli jabatan. Bukan lelang jabatan, jadi dibedakan. Kalau lelang jabatan berarti ada ikut kemudian berpartisipasi. Apa yang dilakukan Ahok ketika lelang jabatan, misalnya dia membuka semua keran kepada pejabat-pejabat pegawai negeri sipil untuk mengikuti seleksi pemilihan kepala dinas misalnya, itu lelang jabatan. Tapi kalau yang dilakukan oleh bupati-bupati yang kemudian menerima keuntungan dari suap jabatan, itu yang kemudian melanggar. Kalau lelang jabatan itu kan mencoba membuka keran partisipasi dan transparansi terkait calon kepala dinas misalnya. Itu lelang jabatan. Yang pertama kali itu dilakukan oleh Ahok. Nah, semua ulama sepakat mengharamkan namanya riswah yang terkait dengan pemutusan hukum. Bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Itu kata para ulama. Sebagaimana yang telah disyaratkan beberapa nas Qurainiyah dan Sunnah Nabawiyah yang antara lain mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong. Banyak memakan yang haram. Quran Surah Al-Maidah ayat 42. Nah, Imam Al-Hasan dan Said bin Jubair menginterpretasikan Aqauluna lisuci dengan riswah. Jadi riswah itu suap menyuap, identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi diharamkan mencari suap, menyuap, dan menerima suap. Nah, itu riswah. Jadi diharamkan untuk mencari suap, menyuap, dan menerima suap. Begitu juga mediator antara penyuap dan yang disuap.
hanya saja jumhur ulama membolehkan penyuapan yang dilakukan untuk memperoleh hak dan mencegah kezaliman seseorang. Itu menurut salah satu ulama, jumhur mengatakan bahwa penyuapan yang dilakukan untuk memperoleh hak dan mencegah kezaliman seseorang itu dibolehkan. Namun orang yang menerima suap tetap berdosa. Terus diingat. Jadi si pemberi suap karena dia untuk kepentingan haknya demi keadilannya dia menyuap. Karena dia berkeyakinan, misalnya kasus jual beli tanah, dia berkeyakinan tanah itu sudah dia beli dan dia bayar kepada orang yang tepat. Tapi kemudian karena soal hukum lebih berat kepada si penggugat, akhirnya si pemilik tanah sebenarnya yang menjadi tergugat ini menyuap. Menyuap ini untuk kemudian bicara keadilannya. Itu tidak berdosa, tapi penerima suapnya yang kemudian yang menjadi berdosa. Kalau dia tahu itu dia benar, semestinya tidak perlu orang itu untuk diterima uangnya. Tidak perlu diterima suapnya, itu istilahnya. Kalau keyakinan kita benar, itu kemudian. Namun orang yang menerima suap tetap dianggap tetap berdosa. Ini jelas di kitab Kasful Kuna, Nihayatul Mu'tad Al-Qurtubi, Ibnu Habidin, Al-Muhalla, dan Matalib Ulin Nuha. Itu yang menjelaskan soal suap menyuap. Nah, istilah korupsi yang telah diterima dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia adalah kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, ketidakjujuran. Itu di bukunya S. Wujuwisito dan WJS Purwabadinata tahun 78. Nah, pengertian lainnya perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Itu juga bagian dari suap menyuap. Nah, kemudian korupsi artinya adalah busuk. Suka menerima uang suap atau sogokan, itu korup ya, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Itu sering disebut sebagai perilaku korup. Nah, perilaku korup itu suka menerima uang sogokan. Perilaku itu sifat kemudian. Korup itu sering diidentikan dengan sifat. Memakai kekuasaannya. Nah, sifatnya dia sering memakai kekuasaannya untuk kepentingan diri sendiri atau keluarganya. Nah, korupsi adalah perbuatannya kemudian. Ada perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada koruptor. Koruptor adalah orangnya, orang yang melakukan korupsi. Jadi korupsi itu dikategorikan dengan tiga hal tadi itu: korupsi, dan koruptor. Korup adalah perilakunya, korupsi perbuatannya, koruptor adalah orangnya. Dipahamin ya? Muhammad Ali menjelaskan tahun 98 dalam bukunya. Dapat dipahamin? Jadi ada korupsi dan koruptor. Ya, Pak. Jadi harus mampu membedakan atau menjelaskan kapan dikatakan korup, kapan dikatakan korupsi, dan apa itu koruptor. Dan dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral. Sifat dan keadaan yang busuk menyangkut jabatan instansi aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Itu korupsi. Jadi korupsi dan perilaku koruptif itu adalah perbuatan yang busuk dan jahat. Ketika dia bicara busuk dan jahat dan merusak, tentu akan berdampak pada yang lainnya nantinya. Jadi perilaku koruptif ini tadi itu orang karena jabatannya dia bisa berbuat sewenang-wenang. Orang karena jabatannya melakukan penyalahgunaan wewenang kemudian. Itu perilaku koruptif. Jadi perilaku yang muncul dari diri seseorang itu. Misalnya saya seorang dekan kemudian bisa berbuat perilaku koruptif misalnya. Memungut sesuatu yang tidak memiliki dasar hukum. Memungut sesuatu
yang sudah dibayar sebelumnya dengan anggaran, misalnya mahasiswa membayar SPP Rp750.000. Nah, SPP yang dibayarkannya itu adalah digunakan untuk kepentingan operasional pendidikan, biaya dosen, dan seterusnya. Nah, di tempat lain tiba-tiba kemudian ada hal-hal yang seharusnya tidak dibayar bisa diterima, misalnya bisa diterima oleh mahasiswa itu tanpa harus membayar. Itu banyak sekali model praktek yang kemudian dilakukan dengan cara koruptif itu atau korupsi itu. Mahasiswa disuruh membeli buku. Dinilai mahasiswa diwajibkan membeli buku. Padahal buku yang dia jual itu harganya cuma 10.000, tapi dijual dengan harga 15.000. Di situ sudah ada keuntungannya dengan memanfaatkan dirinya selaku dosen, memaksa mahasiswanya untuk membeli buku. Itu yang pertama, contoh sederhananya. Ujian skripsi misalnya. Setiap ujian skripsi mahasiswa sudah membayar bimbingan skripsi, kan? Ada bimbingan skripsi yang dibayar 1 juta. Yang digunakan untuk dosen pembimbingnya. Pembimbing 1, pembimbing 2, dan administrasi di fakultas. Nah, ketika mahasiswa sudah membayar bimbingan skripsi yang jumlahnya tadi di awal itu, maka segala proses bimbingan skripsi itu harus diterima oleh mahasiswa dari dosen tersebut, tanpa harus dia membayar lagi kemudian. Karena itu sudah memiliki dasar hukum adanya peraturan rektor misalnya. Nah, ketika peraturan rektor menetapkan 1 juta, maka ya harus 1 juta yang dibayar. Dan itu sudah dibayarkan, itu semua include dibayarkan dengan biaya bimbingan skripsi. Baru bimbingan skripsi ya, include. Jadi tidak boleh dosen pembimbingnya kemudian meminta lagi bayaran untuk hal-hal yang lainnya kemudian. Karena dia sudah membayar soal bimbingan. Karena kalau hal lainnya adalah kemudian bukan kewenangan pembimbing. Ada kewenangan fakultas, misalnya mau ujian seminar proposal, diwajibkan mengeluarkan biaya 250.000 misalnya. Ya hanya 250.000 itu, jangan kemudian ada lagi kewajiban kepada mahasiswa untuk membayar biaya makanan dan sebagainya. Karena begitu mahasiswa diberikan kewenangan untuk membawa makanan dan sebagainya, di situ kemudian ada potensi mahasiswa sedang menyuap dosen pembimbing. Nah, misalnya mahasiswa ada membawa nasi atau membawa lain, itu potensi kemudian mahasiswa sedang menyuap dosennya untuk mempengaruhi nilai ujian skripsinya. Itu contoh sederhana dari kampus misalnya seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang ditetapkan dan itu berlaku untuk semua, maka tidak kemudian menjadi perbuatan korupsi. Kalau itu tidak ditetapkan ya, ditetapkan, diumumkan dan berlaku untuk semua. Tapi hal-hal yang tidak ditetapkan dan diberlakukan secara sembunyi-sembunyi, maka sudah dapat dipastikan itu adalah perbuatan korupsi. Ada indikasi di dalamnya adalah perbuatan korupsi. Karena perbuatan itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak ada dasar hukumnya, tanpa diketahui orang lain. Pasti bentuknya adalah korupsi. Nah, di dalam korupsi itu ada berapa bentuk? Ada 7. Nanti kita akan bicara 7 bentuk itu. Pertama adalah soal kerugian keuangan negara. Itu yang paling utama. Jadi korupsi itu baru dapat dikatakan terjadi perbuatan korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Jadi kerugian keuangan negara adalah itu bisa dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah atau badan usaha milik negara atau daerah. Karena di dalamnya ada uang negara kemudian. Nah, jika hal-hal terkait soal itu, maka sudah dapat dikatakan korupsi jika perbuatannya adalah berasal dari uang negara. Atau soal penjualan aset negara. Aset negara itu ada barang bergerak dan barang tidak bergerak. Nah, barang bergerak dan tidak bergerak itu
di dalam hukum keuangan, di dalam hukum ekonomi itu, di keuangan itu masuk menjadi barang milik negara atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang kemudian. Jika dia diuangkan jumlahnya sekian. Tapi ketika dia dijual tanpa melalui prosedur yang sah, maka sudah dikatakan korupsi. Bukan hanya uang yang dikorupsi ya, tapi barang juga bisa menjadi bahan perbuatan korupsi. Tadi itu aset tanah misalnya. Harga tanah yang seharusnya 10 juta dijual kemudian 5 juta yang dilaporkan. Padahal dia menjualnya 15 juta. Tapi yang dilaporkan penjualnya adalah cuma 5 juta. Nah, di situ ada perbuatan kemudian. Perbuatan korupsinya adalah ada kelebihan 10 juta yang tidak dilaporkan kepada negara, tapi dikantongin di kantong pribadi. Nah, jadi perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Nah, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya. Jadi kerugian keuangan negara ini ada dua hal. Jadi pertama adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum ini adalah perbuatannya tidak berdasarkan undang-undang, tidak dilakukan sesuai dengan prosedur undang-undang. Jadi dia melanggar undang-undang. Nah, akibat pelanggaran undang-undang ini kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara, baik untuknya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Jadi bukan hanya pelaku, misalnya saya ini seorang kepala dinas, kemudian diberikan kewenangan untuk melaksanakan sebuah proyek. Nah, ketika pelaksanaan proyek kemudian diaudit. Ketika selesai diaudit oleh BPK. Nah, di dalam hasil auditnya ditemukan telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah 10 juta misalnya. 10 juta. Nah, perbuatan ini dilakukan oleh kepala dinas yang keuntungannya diterima oleh sebuah korporasi atau badan hukum, sebuah perusahaan gitu loh. Perusahaan ini akibat perbuatan kepala dinas ini menerima keuntungan sekitar 10 juta. Nah, si kepala dinas tidak memperoleh apa-apa, yang memperoleh keuntungan adalah korporasi. Tapi karena perbuatan dari kepala dinas tersebut menyebabkan orang lain menjadi kaya, itu juga korupsi. Walaupun kita tidak menerima keuntungan, tapi orang lain menerima keuntungan akibat perbuatan korupsi kita, perbuatan yang salah itu, maka kita juga dapat dijerat melakukan perbuatan korupsi. Itu spiritnya dari kerugian keuangan negara. Jadi bukan hanya pada orang tersebut, tapi pada perbuatan yang dibuat yang membuat orang lain menjadi untung. Orang lain yang menjadi untung, bukan hanya diri kita saja. Walaupun kita tidak memperoleh keuntungan, tapi orang lain menjadi untung, kita juga dapat dijerat. Karena di situ ada penyalahgunaan kewenangan. Nah, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya. Karena kewenangan kita, karena ada kesempatan dan ada sarana yang kita miliki, itu kita gunakan. Maka itu sudah dapat dikategorikan adanya kerugian keuangan negara. Yang kedua, soal suap menyuap. Tadi soal kerugian keuangan negara, kemudian ada juga soal suap menyuap. Suap menyuap itu adalah soal bagaimana cara memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Jadi seorang orang swasta, misalnya orang swasta itu adalah orang yang bukan pegawai negeri atau pejabat negara. Itu dijanjikan menjanjikan kepada pegawai negeri atau pejabat negara itu untuk diberikan uang sejumlah sekian jika nanti proyeknya dia loloskan, misalnya proyeknya dimenangkan misalnya. Nah, itu sudah dapat dimasukkan kategori soal ada janji. Nah, disitulah masuk unsur suap kemudian. Memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena satu hubungan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Atau orang yang tidak punya jabatan, misalnya sopir ya, apa istilahnya, pegawai TU ya, pegawai tata usaha di sebuah kantor.
menjanjikan kepada A akan diloloskan persyaratan administrasinya untuk ikut tender misalnya. Padahal diketahui syarat administrasinya tidak memenuhi syarat, tapi oleh tim verifikasi yang dari pegawai negeri itu yang tidak punya jabatan itu, tapi dia seorang pegawai negeri, hanya dia seorang orang yang melakukan verifikasi data saja. Nah, tapi menurut hasil temuannya, data yang ada terhadap orang itu tidak memenuhi syarat administrasi. Nah, oleh si pegawai negeri yang melakukan verifikasi administrasi ini menganggap syarat administrasi untuk ikut tendernya memenuhi syarat, dia loloskan. Nah, di situ juga termasuk bagian dari perilaku korupsi soal suap menyuap. Karena dia ada janjikan. Contoh misalnya paling sederhana itu banyak dilakukan oleh pegawai negeri atau pegawai honor ya. Karena pegawai negeri itu bukan hanya di Undang-Undang Kepegawaian. Jadi di Undang-Undang ASN itu, pegawai negeri itu bisa juga pegawai yang honor kemudian, karena dia dianggap sebagai ASN, aparatur sipil negara. ASN harus dibedakan ASN dan PNS. Kalau PNS pegawai negeri sipil ya. Nah, tapi kalau ASN itu bisa pegawai negeri sipil dan juga bisa tenaga honor. Nah, itu bisa dijerat menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kalau dia honor misalnya, menjanjikan orang untuk dipalsukan KTP-nya misalnya. Padahal dia tenaga honor, dia janjikan itu, tapi dia memperoleh keuntungan dari perbuatan yang dia lakukan. Itu juga masuk. Tidak mesti harus pegawai negeri. Kemudian memberikan hadiah janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan, atau kedudukannya, atau pemberi hadiah janji dianggap melekat pada jabatan dan kedudukan tersebut. Jadi karena jabatannya, dia diberikan janji, diberikan hadiah. Nanti saya hadiahi Fortuner misalnya, atau nanti saya beri diskon misalnya. Itu juga bagian dari janji. Jadi dia diberikan diskon, padahal dia misalnya ada pengusaha alat kesehatan, contoh alat kesehatan. Alat kesehatan ini perusahaan besar. Ada tender pengadaan alat kesehatan. Alat kesehatan ya tender. Nah, kemudian ada panitia pengadaan barang dan jasa, PBJ. Padahal keputusan panitia barang dan jasa itu tidak memiliki keputusan hukum. Yang memiliki keputusan hukum adalah PPK-nya kemudian. PPK yang berwenang untuk menetapkan perusahaan itu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat untuk menang tender dengan nilai penawaran. Nah, modus yang dipakai adalah oleh panitia tender ini ada banyak ya, adalah dengan menaikkan HPS istilahnya itu, harga penawaran sementara. Padahal harga HPS yang dia taikkan itu sudah dinaikkan 2 kali lipat, yang sebetulnya harganya realnya ada 100.000, tapi dia naikkan menjadi 200.000 dengan HPS tersebut. Nah, menaikkan nilai HPS itu atas permintaan dari pengusaha Alkes tadi. Kan harus survei berapa perusahaan. Padahal si pengusaha Alkes itu sudah memiliki harganya. Tapi oleh pengusaha Alkes naikkan harganya. Nanti saya akan berikan 10 miliar dari situ misalnya. Asal dinaikkan harga HPS. Padahal di situ sudah ketika harga HPS sudah naik, dia menerima keuntungan dari naiknya harga tersebut. Nah, uang naiknya keuntungan yang seharusnya diterima 100.000 tapi kemudian diterima 200.000, dia berani membuang yang 100.000 itu untuk panitia yang membuat HPS. Yang terpenting adalah pesan dia untuk ikut tender itu dimenangkan. Karena akibat modus dinaikannya jumlah HPS, harga penawaran sementara. Nah, bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Baik, ada 2 di sini. Agar melakukan sesuatu, itu tadi itu. Agar melakukan sesuatu untuk dia menaikkan nilai
harga barang dalam HPS. Untuk tidak berbuat sesuatu adalah tidak berbuat untuk memenangkan seseorang dalam sebuah tender misalnya. Dia diam saja, sikap diamnya saja itu dianggap sebuah pertentangan dengan hukum kemudian. Padahal dia harus berbuat kemudian, tapi dia tidak berbuat karena dia punya kepentingan untuk tidak berbuat. Karena di pihak lain ada seseorang yang menjanjikan dia untuk diberikan sejumlah uang kalau dia diam saja. Diam saja ini kemudian berakibat, misalnya ada tender yang punya jangka waktu ya. Jangka waktunya berakhir pada tanggal 30. Nah, sikap diamnya ini dimulai dari tanggal 28. Dia menunggu sampai lewat waktu dengan dia tidak melakukan sesuatu, maka dia akan menguntungkan pihak si yang sudah menjanjikan. Kalau dia diam. Nah, itu salah satu itu juga bisa dilakukan. Itu praktek-praktek koruptif kemudian. Nah, bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat dari disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan kewajibannya. Nah, bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, pada diketahui patut diduga bahwa hadiah itu yang dijanjikan tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatan, atau yang menurut pikiran orang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan. Jadi hadiah diberikan karena jabatan. Contohnya, si kepala dinas punya anak akan menikah, kemudian akan menikah. Nah, ketika dia melakukan resepsi, dia mengundang kemudian beberapa pengusaha yang sebelumnya akan ikut tender di dalam proyek pemerintah yang diketuai oleh si pejabat tadi yang anaknya akan menikah. Nah, dalam proses resepsi, si pengusaha ini kemudian memberikan sejumlah uang dalam kotak tempat anak resepsi itu. Kalau masuk resepsi itu ada kotaknya. Orang biasanya masukin amplop ya. Nah, dia memasukkan amplop ke dalam kotak itu dengan menulis namanya di dalam amplop. Nah, yang biasanya orang masukkan amplop cuma 100.000, dia memasukkan amplop itu jumlahnya misalnya dengan uang dolar misalnya, masih tipis ya. Dia masukkan sekitar $1.000 misalnya di dalam amplopnya itu. Dan dengan dia tulis namanya. Nah, maksudnya atau mens rea istilahnya, niat jahatnya. Mens rea dalam hukum itu niat jahat itu mens rea. Yang diuji pertama kali dalam persoalan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pada umumnya adalah mens rea, niat jahat. Nah, mens rea-nya itu adalah berharap ketika amplop itu nanti diterima si pejabat itu, dia akan melihat namanya di dalam amplop itu, sehingga si penerima amplop atau pejabat itu akan sungkan untuk tidak memenangkan si pengusaha tadi itu akibat atau dampak dari uang yang diberikan dengan jumlah yang cukup $1.000 tadi itu. Jadi itu masuk juga kemudian salah satu perilaku koruptif dan pelaku korupsi. Nah, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan itu juga. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara. Itu juga bisa. Misalnya dalam perkara itu kemudian sudah terbukti sebetulnya. Nah, akhirnya dia coba memasukkan advokat untuk mempengaruhi advokat ini atau pengacara ini berkata lain yang seharusnya sesuai dengan hukum. Karena di dalam kode etik advokat itu dilarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Jadi dia tidak boleh membelokkan hukum kemudian. Kalau dia membelokkan hukum sama dengan dia melakukan perbuatan koruptif. Itu. Jadi dia juga bisa dijerat. Hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara. Ketiga, itu ada penggelapan dalam jabatan. Tadi sudah kita jelaskan di awal, ada penggelapan dalam jabatan. Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang
atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau surat-surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi bukan saja faktor karena dia, tapi dia coba menyuruh orang lain melakukan itu. Yang diketahui oleh umum untuk ini, barang yang digelapkan itu sedang berada dalam penguasaan si pejabat itu tadi. Karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab si pejabat itu tadi. Tiba-tiba orang lain yang menggerak, yang melakukan perbuatan tersebut hanya untuk demi mengaburkan peristiwanya atau mengaburkan perbuatannya, dibuat kabur itu misalnya. Kabur disebut sumir atau remang-remang ya, tidak jelas karena bukan dia yang melakukan tapi orang lain itu. Nah, dia mencuci tangannya lewat orang lain tersebut. Nah, itu juga berapa dikatakan sedang melakukan perbuatan dalam jabatannya, penggelapan dalam jabatan. Nah, bentuk korupsi selanjutnya adalah pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus dan untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi. Ini harus diingat, untuk pemeriksaan administrasi. Jadi administrasi corruption istilahnya. Korupsi itu dalam administrasi juga bisa dilakukan. Contoh sederhananya adalah seorang A, B, C, dan E. Dia mengikuti ada pekerjaan, kemudian pekerjaan yang dilakukan oleh dinas. Misalnya contohnya adalah tukang pasukan kuning ya. Pasukan kuning atau pasukan kebersihan di sini di daerah-daerah itu adalah program dari masing-masing atau program di dinas lingkungan hidup misalnya. Ketika dia pasukan kuning ini setiap bulannya itu menurut APBD dia dibayarkan haknya sebagai pasukan kuning karena setelah membersihkan kota ya dengan uang sejumlah 1.200.000 misalnya. Nah, 1.200.000 ini setelah dipotong pajak dia terima 1.150.000. Nah, 1.150.000 setelah potong pajak ini seharusnya diterima oleh pasukan kuning ini setiap awal bulan. Dia terima seharusnya. Tetapi yang dia terima bukan 150, tetapi yang dia terima hanya 1 juta. 150-nya kemudian itu yang dipalsukan di dalam daftarnya misalnya. 1.250.000 ditandatangani oleh si penerima. Terus pertanyaannya yang 150 kemana? Padahal yang harus dia terima adalah 1.150.000, tapi yang diberikan oleh pejabat itu cuma 1 juta. Dia tanda tangan 1.150.000. 150-nya kemana? 150-nya dikantongin, dipotong uangnya, haknya orang dipotong tiba-tiba. Tapi orang dipasang untuk tanda tangan kwitansi. Nah, ini juga bagian dari bentuk korupsi. Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan tugas jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan, merusak, merusak, selain merusak itu merusak atau membuat tidak dapat dipakainya barang, akte atau surat-surat daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai oleh jabatannya. Nah, ini maksudnya adalah alat bukti. Kemudian ada alat bukti yang seharusnya disimpan, dijaga, yang nanti akan digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan. Secara tiba-tiba bukti-bukti itu semua itu dibakar. Ini kertas ya, dibakar. Atau mobil itu dihilangkan jejaknya. Nah, mesin nomor rangka dijual ke luar daerah. Nah, itu. Seperti itu dapat dikatakan juga sebagai perbuatan koruptif. Karena dia sudah menghalang-halangi penyidik untuk melakukan proses penyidikan dengan menggelapkan, menghilangkan atau memusnahkan bukti-bukti yang wajib dihadirkan di depan persidangan.
pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus untuk sementara waktu dengan sengaja membiarkan orang yang menghilangkan, menghancurkan, merusak, dan atau membuat tidak dapat dipakai barang atau lainnya. Ini juga bisa terkait dengan jabatan seorang polisi misalnya. Seorang penyidik dengan sengaja atau karena jabatannya dengan sengaja membiarkan orang itu tidak diproses secara hukum, tidak diajukan ke meja persidangan atau pengadilan, itu juga bisa dianggap sebagai perilaku koruptif. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak, dan membuat kita dapat dipakai barang akte jual tersebut. Nah, yang tadi saya sampaikan itu soal pelakunya, kemudian ada yang turut serta, ada yang membantu, ada yang diam sengaja. Di dalam hukum itu, di dalam hukum acara pidana, di dalam hukum pidana itu diatur di pasal 55 ayat 1. Itu sering disebut dengan dileming istilahnya. Kalau dalam bahasa hukumnya dileming, kalau dalam bahasa Indonesianya ada turut serta. Jadi turut serta ini adalah banyak perilakunya kemudian. Jadi korupsi ini tidak bisa dilakukan oleh seorang. Jadi korupsi ini selalu berjamaah istilahnya ini. Berjamaah, siapapun kemudian bisa melakukan perbuatan tersebut dengan jalan kemudian turut serta membantu orang itu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ada yang berperan sebagai pemusnah barang bukti, ada yang berperan sebagai pejabat yang membiarkan orang itu tidak dipanggil, ditangkap, dan seterusnya. Dan ada orang yang turut serta membantu secara langsung misalnya. Tadi itu merubah seharusnya dicantumkan 150, tapi seharusnya yang diberikan 1.150, tapi yang diterima cuma 1 juta. 50-nya kemana? Tapi di dalam catatannya itu tercatat 1.150. Itu yang dinamakan dengan dileming. Jadi itu ada perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang A, tapi perbuatannya itu dia lakukan dengan cara menggerakkan si B, si C, dan si D misalnya dengan peran masing-masing. Jadi peran masing-masing ini yang kemudian mengakibatkan tidak dilakukannya penuntutan terhadap si pelaku utama tadi itu. Pemerasan. Nah, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu yang bagi dirinya sendiri. Nah, ini pemerasan. Pemerasan ini bisa seperti ini. Tadi itu soal lelang soal jual beli jabatan. Itu pemerasan maksudnya. Maksud pemerasannya adalah si A misalnya. Si A menyuap pejabat negara itu atau si pejabat negara itu meminta kalau kamu mau jadi pejabat ini silahkan setor uang. Sekian jumlahnya. Nah, itu pemerasan. Jadi orang itu akan diberikan jabatan jika dia menyetor dengan sejumlah uang. Masuk kategorinya. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Contohnya ini pernah kena sama wakil gubernur NTB. Pak Bunyo, tidak salah namanya Pak Bunyo ya. Pak Bunyo ini dia waktu itu masih menjadi sekda di Sumbawa, sekretaris daerah. Terus ada program pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah, nanti dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu adalah pengadaan tanah untuk pembangunan jalan. Pak Bunyo ini dalam perjalanannya kemudian seolah-olah meminjam uang kepada si pengusaha itu. Nah, di dalam BAP-nya itu terungkap bahwa dia meminjam uang itu karena dia mengetahui si pengusaha ini akan menerima keuntungan. Nah, menerima keuntungan sekian, itu jawaban yang polos kemudian. Nah,
oleh hukum itu tidak dibenarkan, walaupun dia meminjam ya. Tapi dia perbuatannya dia meminjam itu kemudian dia mengetahui dia punya untung, berarti ada untung lebih yang tidak wajar yang diterima pengusaha. Jadi pengusaha itu tidak haram untuk menerima keuntungan, tapi sewajarnya yang diatur menurut undang-undang. Tidak kemudian nilai kewajarannya jauh. Nah, itu yang tidak dibenarkan. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak Bunyi, kemudian dia kena bahwa itu adalah perbuatan korupsi. Kena dia. Nah, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara lainnya atau kepada kas umum seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara lainnya, kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang. Bukan merupakan hutang. Itu. Jadi dia buat laporan seolah-olah pejabat ini punya hutang, negara harus bayar hutang ini. Padahal tidak ada hutang. Itu juga korupsi itu paling banyak dilakukan di birokrasi. Baik. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Supaya tidak satu pintu. Ya, kenapa senyum-senyum ada yang nanya nih? Silakan. Ada yang bertanya yang belum dipahamin. Biar kita interaktif. Bisa minum dulu. Ada pertanyaan? Kok diam? Mana ini? Junaidi? Ada pertanyaan, Junaidi? Arijal Samsul Hakim. Arijal Samsul Hakim ya? Iya Pak. Ada pertanyaan? Kadung sawatan Tanya Pak. Halo Pak. Ya, halo. Ibrahim mau bertanya, silakan. Jika ada seorang pegawai yang pulang kerja tidak sesuai dengan jamnya, Pak. Itu pasti korupsi, Pak. Coba ulang Ibrahim. Biar didengar. Jika ada seorang pegawai atau PNS yang pulang kerja tidak sesuai dengan jamnya, Pak. Misal jam pulangnya jam 5 tapi dia pulang jam 3 atau jam 4. Tapi tetap mendapatkan gaji yang sama dengan yang lain, Pak. Baik. Yang lain ada lagi, biar sekalian saya jawab. Yang lain, tadi Junaidi kayaknya mau bertanya. Apa Jumiadi ya? Iya, Jumiadi, apa ditanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya. Jumaidi? Januar Arif, Pak. Oh, Januar Arif, silakan Januar. Dalam kitab-kitab hukum pidana ada pelanggaran yaitu penggelapan. Saya mau penggelapan artinya kan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri juga, Pak. Iya. Saya mau nanyakan apa perbedaan korupsi dengan penggelapan dan kenapa korupsi tidak diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain ada lagi? Nggak ada ya? Baik, saya jawab yang Ibrahim dulu ya. Ibrahim, apakah orang yang pegawai negeri yang bekerja, contohnya misalnya dia bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, tapi tiba-tiba dia, bukan tiba-tiba, tapi dengan sengaja dia bekerja hanya sampai jam 1 misalnya ya, atau di hari Jumat saja, paling sederhana. Jam bekerja itu adalah dari jam 7 sampai jam 4. Istirahat 2 jam, karena sholat Jumat dimulai dari jam 12 sampai jam 2. Nah, jam 2 sampai jam 4 seharusnya dia masuk bekerja kan? Iya, Pak. Ada waktu 2 jam dia masuk bekerja. Tetapi waktu 2 jam ini tidak kemudian digunakan untuk bekerja. Dia tidak masuk bekerja. Kemudian dia istilahnya itu dia bolos bekerja. Setiap bulan, bukan setiap bulan, setiap minggu
perbuatan itu dia lakukan. Tiap minggu itu tiap hari Jumat selalu dia lakukan. Masuk dia sampai jam 12 saja. Nah, karena istirahat 2 jam karena sholat Jumat, tetapi setiap jam 2 sampai jam 4 dia tidak pernah di kantor. Bahkan untuk mengabsen di kantor. Nah, perbuatan yang berlanjut dan seterusnya itu menjadi kebiasaan kemudian. Nah, kebiasaan itu oleh negara dia tetap diberikan gaji yang sama dengan orang yang rajin ke kantor. Nah, kalau sebelumnya ya, kalau sebelum zaman digital ini, sebelum zaman digitalisasi ini memang perilaku itu banyak terjadi, tapi itu tidak aneh. Hari ini juga masih banyak terjadi di birokrasi. Di birokrasi kita itu bukan seperti sektor swasta. Kalau sektor swasta itu disiplin kemudian. Kenapa sektor swasta disiplin? Karena dengan kedisiplinannya itu orang menjadi percaya. Orang kemudian mempercayakan hal-hal itu kepada orang-orang yang profesional. Itu kalau di swasta. Karena kalau dia malas ya dia tentu akan berdampak, dia tidak ada orang yang mempercayai dia untuk bekerja dan seterusnya. Nah, di birokrasi kita memang kebiasaan terburuknya itu di situ. Selain soal fee, soal suap menyuap, soal waktu pun dikorupsi. Nah, di perguruan tinggi juga demikian. Di perguruan tinggi baik itu negeri atau swasta itu juga terjadi. Banyak dosen yang kemudian tidak mengajar, hanya memberikan tugas kepada mahasiswanya dianggap dengan belajar. Padahal tugas yang diberikan kepada mahasiswanya itu belum pernah didiskusikan, belum pernah dijelaskan, hanya sekedar memberikan buat tugas A misalnya, tugas buat makalah terkait dengan anti korupsi misalnya, contohnya. Tetapi mahasiswanya tidak pernah disampaikan. Nah, ketika mahasiswanya sudah buat tugas ke kampus, kemudian pertemuan 2 kali, diskusi selesai dianggap mata kuliahnya. Itu juga bagian dari korupsi sebetulnya, korupsi terhadap waktu hari ini. Itu terjadi. Hanya saja kemudian kalau dosennya ini kemudian menerima tunjangan sertifikasi dosen, maka dia sudah masuk dalam tindak pidana korupsi. Tapi kalau dosennya tidak menerima tunjangan serdos misalnya, dia bukan dosen sertifikasi, bukan kemudian dia telah melakukan korupsi, tetapi dia telah menipu atau membohong ini mahasiswanya dengan tidak berbuat sesuatu, tapi telah bercurang misalnya, berbuat curang, tidak menggunakan kewajibannya ya, tidak menggunakan kewajibannya, dan hak mahasiswa yang seharusnya menerima pembelajaran tidak dilakukan kemudian. Jadi ada istilahnya itu ada hak dan kewajiban yang hilang di dalam proses itu. Di dalam proses waktu yang tidak digunakan. Nah, itu berdampak kepada mahasiswa. Dampak di mahasiswa adalah mahasiswa tidak memperoleh pelajaran, dosennya menerima keuntungan dari waktu yang telah dia korupsi itu dengan melakukan perbuatan yang lain misalnya, atau melakukan pekerjaan yang lain misalnya. Nah, sama seperti hari ini kita belajar. Seharusnya kita belajar adalah jam 4 misalnya di Fakultas Hukum ya. Itu jam 4 atau jam 2? Jam 2. Ada teman-teman perikanan yang sedang MBKM. Nah, itu jam berapa itu? Enggak tahu jamnya itu katanya tabrakan sih. Nah, untuk mensiasati tidak tabrakan kedua ini, karena ini kewajiban, saya harus melaksanakan pengajaran di jam 8 kemudian dengan cara online. Nah, zaman digitalisasi ini tidak ada alasan untuk seorang dosen tidak mengajar, dan tidak ada alasan untuk seorang mahasiswa tidak belajar. Itu yang pertama. Kemarin sudah saya coba ya, bagaimana saya masuk ke kampus, ngajar offline, mahasiswa yang tidak bisa offline, dia bisa online. Jadi kita menggunakan Zoom untuk dia online, tetap kita mengajar secara tatap muka di dalam kelas. Jadi tidak ada yang dirugikan kemudian, dan tidak ada yang melakukan perbuatan curang kemudian. Jadi tidak ada alasan.
Begitu juga dosen. Dosen pun tidak ada alasan untuk tidak mengajar mahasiswanya. Karena jam online itu disediakan kapan saja. Tinggal disepakati dengan mahasiswanya. Tapi jangan sampai merugikan mahasiswanya. Nah, seperti itulah pegawai negeri juga seharusnya. Kalau dia tidak masuk dalam 2 jam tadi itu, seharusnya apa pekerjaan yang bisa dia selesaikan di rumah misalnya. Nah, karena mungkin dia butuh ketenangan untuk mengerjakan pekerjaannya itu di rumah. Maka dia membawa pulang itu. Nah, kalau dia menyelesaikan pekerjaannya itu di rumah dan itu diselesaikan tepat waktunya untuk hari Senin misalnya. Hari Senin sudah selesai misalnya. Ketimbang dia di kantor 2 jam tapi tidak selesai pekerjaannya, lebih baik dia bawa pulang, dia kerjakan dan selesai hari Senin. Maka siapa yang boleh keuntungan? Ya pemerintah daerah misalnya dengan pekerjaan yang selesai itu. Nah, kalau tidak selesai kemudian, atau kalau tidak ada pekerjaan tapi dia tidak masuk kemudian, nah itu yang menjadi pertanyaan. Itu yang kemudian yang dimaksud dengan korupsi waktu. Jadi disitulah kerugian negara. Nah, itu Ibrahimnya. Ibrahim dapat dipahamin? Nggih, Pak, nggih. Atau masih Korupsi ada bantahan? waktu, ya? Korupsi waktu, Pak, ya? Ya, korupsi waktu. Ada bantahan atau ada tambahan? Atau ada Terima kasih, klarifikasi Pak. lagi? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari tadi siapa? Surya ya? Soal ya Januar Arif Setiawan ya. Januar. Ya, Sebelum undang-undang ini ya, undang-undang tidak pidana korupsi tahun 2001 itu ada undang-undang tahun 71 tentang tindak tentang tindak pidana korupsi. Nah, di dalam KUHP juga ada undang-undang yang kemudian diberlakukan sebagai undang-undang korupsi. Nah, setelah berlakunya undang-undang 31 maupun tahun 99, kemudian dirubah dengan undang-undang 20 tahun 2001. Nah, di situ ada di aturan peralihannya itu ada beberapa pasal yang di dalam KUHP tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Undang-Undang 31 maupun Undang-Undang nomor 20. Termasuk Undang-Undang tahun 71. Jadi tidak berlaku lagi. Jadi kenapa tidak diberlakukan di undang-undangnya di KUHP? Ternyata menurut para ahli atau menurut jurisprudensi itu ada banyak celah kemudian di dalam KUHP yang tidak bisa digunakan untuk menjerat pelaku korupsi. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait soal penggelapan. Nah, korupsi itu adalah penggelapan sebenarnya. Korupsi itu adalah penggelapan uang negara. Penggelapan uang negara yang dilakukan oleh pejabat negara. Penggelapan di dalam KUHP adalah penggelapan yang dilakukan oleh swasta. Tapi di Undang-Undang Korupsi juga swasta bisa dianggap sebagai melakukan korupsi. Tetapi KUHP itu menjelaskan itu bukan terkait soal kerugian keuangan negara. Kata kuncinya adalah soal kerugian keuangan negara. Apakah perbuatannya itu mengakibatkan kerugian keuangan negara atau tidak? Kalau tidak melakukan kerugian keuangan negara, maka dia dianggap sebagai perbuatan penggelapan. Contoh paling sederhana, membedakan tindak pidana perbankan dengan tindak pidana korupsi ya di dalam dunia perbankan. Nah, banyak bank nasional itu terutama BUMN. Nah, bank BUMN ini adalah bank yang sumber keuangannya itu berasal dari negara. Kenapa dikatakan dari negara? Karena adanya bantuan atau dana hibah kemudian kepada sebuah bank. Misalnya ketika baru berdiri itu modalnya adalah diberikan oleh pemerintah. Kemudian modal pemerintah ini berkembang menjadi bank besar BUMN ini kan. Walaupun hari ini misalnya tidak ada pemberian uang kepada bank tersebut, tidak ada dana hibah kepada bank tersebut. Tetapi sumber uang di awal tadi itu, di tahun yang sekian itu, di tahun 50-an itu, adalah sumbernya dari keuangan negara. Jadi negara memberikan bantuan kepada bank untuk penyihatannya misalnya.
Nah, itulah yang kemudian dianggap itu ada uang negara di dalamnya. Tapi dalam tindak pidana perbankan, hukum pidana korupsi, ada tipis hal yang kemudian membedakan itu. Membedakannya itu adalah soal perbuatannya. Apakah unsur perbuatannya disengaja atau tidak disengaja? Itu kemudian, karena di dalam perbankan itu ada hal-hal yang tidak disengaja. Gitu kemudian, itu yang sering dikenal dengan nama fraud. Yang namanya fraud itu harus dibedakan. Fraud kesengajaan, fraud tidak kesengajaan. Karena fraud yang ketidaksengajaan itu misalnya terjadinya inflasi atau terjadinya turunnya harga mata uang, mempengaruhi kemudian soal kepemilikan saham dan seterusnya. Tapi kalau fraud yang disengaja itu adalah dia mengetahui terjadi persoalan itu, tapi dia membiarkan. Misalnya hari ini soal fraud di Bank NTB 10 miliar. Ada pihak-pihak yang dicurigai membiarkan perbuatan itu terjadi sekian tahun lamanya, termasuk OJK misalnya. OJK sebagai pengawas perbankan membiarkan kemudian perbuatan tindak pidana perbankan atau hilang atau fraudnya bank, keuangan bank itu dibiarkan terus-menerus. Padahal OJK bisa menegur peristiwa itu terjadi berlanjut, soalnya kan yang namanya berlanjut itu bukan dilakukan sekali, tapi terus-menerus berulang-ulang. Terjadilah fraud 10 miliar kayak di Bank NTB. Nah, itu yang kemudian menurut kepolisian adalah tindak pidana perbankan. Tapi menurut ahli itu ada tindak pidana korupsi. Karena ada keuntungan di pejabat bank. Pejabat bank ini adalah BUMD. BUMD ini adalah melekat kemudian uang negara. Itu yang katakan. Tapi kalau penggelapan yang terjadi, yang ada di KUHP, nah, itu terkait hubungan swasta dengan swasta atau swasta dengan seseorang, badan hukum dengan orang pribadi. Karena badan hukumnya adalah badan hukum swasta, bukan badan hukum negara. Kemudian uang yang dikelola adalah uang perusahaan, bukan uang negara. Maka dia masuk ke dalam tindak pidana secara umum. Jadi misalnya perbankannya adalah Bank Dinar misalnya. Bank Dinar ini kan bank swasta, atau BSK itu kan bank swasta. Tidak masuk kemudian dia sebagai perbuatannya pelaku tindak pidana korupsi. Karena uang yang dikelola adalah uang swasta, tidak ada uang negara. Nah, uang negara, kalau ada uang negara yang dikelola, misalnya ada bantuan untuk petani, uang itu dititipkan di BSK. Kemudian BSK tidak mempergunakan itu untuk membantu petani, tapi digunakan untuk kepentingan sendiri. Nah, itu masuk ke dalam kategori perbuatan korupsi karena sumber uangnya dari negara untuk membantu petani, tapi digunakan pihak ketiga yaitu Bank BSK untuk menyerahkan kepada petani, tapi tidak diserahkan. Nah, itu korupsi. Harus dilihat sumbernya dulu. Jadi sumbernya itu harus dilihat uang negara atau tidak. Kalau dia uang negara maka masuk kategori. Karena saya contohkan tadi TV Bank itu ya tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan itu sama dengan tindak pidana korupsi. Cuma nanti bedanya, kalau tindak pidana perbankan, dia tidak diwajibkan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan perusahaan lah itu. Tidak wajib. Jadi kalau tindak pidana korupsi itu wajib mengembalikan pada saat prosesnya. Nah, kalau di pidana umum ya, yang namanya tadi itu persoalan kerugian keuangan kerugian perusahaan. Kerugian perusahaan itu dilakukan dengan tuntutan tersendiri kemudian kalau pidananya terbukti. Kalau pidananya terbukti dia melakukan penggelapan, maka perusahaan bisa menuntut pengembalian kerugian tadi itu dengan cara mengajukan gugatan perdata. Itu kalau penggelapan secara umum, tindak pidana umum penggelapan. Tapi kalau tindak pidana korupsi, di jaksa itu bisa menuntut bersama-sama dengan pengembalian kerugian keuangan negara. Kalau di TV Bank itu hanya bisa dituntut dengan tuntutan pidana dan denda. Kalau di korupsi, selain tuntutan pidana, denda juga bisa kerugian keuangan negara dan juga bisa
hak politik dan sebagainya itu bisa dihapus. Begitu. Ada. Bagaimana Januar? Siap ngerti, Pak. Paham ya? Saya Paham. ini lagi saya selesaikan lagi sedikit ini. Saya lanjutkan dulu. Terima kasih, Pak. Nah, perbuatan curang. Jadi perbuatan curang itu pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bahan bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Itu juga masuk. Jadi bukan hanya kemudian soal perbuatan curangnya itu adalah dia tidak menyerahkan barang, kemudian atau dia menjual barang bangunan dengan menyerahkan barang bangunan itu pada orang lain misalnya, atau perbuatan curang membahayakan keamanan negara juga masuk perbuatan curang. Membahayakan keamanan negara juga masuk dalam perbuatan curang, misalnya dia membocorkan rahasia negara kemudian, dan dari pembocoran rahasia negara itu dia memperoleh keuntungan, itu masuk kemudian. Atau setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan dengan sengaja membiarkan perbuatan curang, itu masuk. Jadi akibat perbuatan curangnya itu dia memperoleh keuntungan. Seharusnya dia melakukan A, tapi dia tidak melakukan A. Nah, itu dia dapat keuntungan dari situ. Itu bisa kemudian dikategorikan sebagai perbuatan curang. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau kepolisian negara melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Masuk kategori itu. Jadi saat dia menyerahkan barang itu, barang yang diserahkan itu adalah misalnya makanan terhadap TNI maupun negara yang sedang bertugas di perbatasan. Nah, makanan itu diisiin racun kemudian oleh catering yang biasanya tempat negara ini untuk kerjasamanya dengan catering A misalnya. Oleh catering A itu diberikan racun agar tentara itu mati misalnya. Itu masuk dalam perbuatan curang karena ada keuntungan yang dijanjikan. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau kepolisian negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang tersebut. Itu bagian pengawas kemudian. Itu biasanya di bahan makanan, kemudian alat-alat perang, kalau dia curang tidak diawasi. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau penyewaan yang patut saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Itu masuk kemudian benturan kepentingan. Jadi si pegawai negeri atau penyelenggara negara ini ikut di dalam proses tender misalnya, tetapi bukan namanya yang ikut naik. Nah, pakai menggunakan nama orang lain atau nama adiknya. Adiknya disuruh ikut tender, terus adiknya dimenangkan misalnya oleh pegawai negeri ini. Itu masuk dari perbuatannya benturan kepentingan. Jadi benturan kepentingannya itu padahal dia adalah pejabat yang sedang melakukan tender. Untuk mensiasati supaya dia bisa dapat proyek itu dia suruh ikut adiknya dengan perusahaan yang dia miliki sebetulnya. Hanya seolah-olah bernama adiknya. Terus adiknya dimenangkan terus setiap tender. Itu bagian dari kebenturan kepentingan. Gratifikasi. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban tugas. Jadi kalau ada kepentingan orang memberikan uang itu dianggap gratifikasi. Tapi ada gratifikasi yang tidak kemudian dianggap sebagai suap. Kita jelasin. Ini contohnya. Butuh tenaga butuh cepat TKW dapat uang saku, hubungin nomor sekian. Kalau kita lihat secara kasat mata, misalnya iklan tersebut biasa saja. Tapi kalau kemudian kita telusuri pamflet yang disebar oleh sponsor itu, sponsor pengangkatan tenaga kerja itu, rekrutmen tenaga kerja Indonesia perempuan di luar negeri.
itu telah memberikan janji kemudahan dan menawarkan berbagai bonus, rawan praktek pemalsuan identitas dan mengarah pada korupsi pada lingkungan tenaga kerja. Kalau kita lihat sederhana tidak ada, tapi kalau kita telusuri faktanya, pasti akan terjadi yang namanya praktek-praktek pemalsuan identitas, pemalsuan KTP. Karena soal yang dibicarakan adalah butuh cepat TKW. Misalnya ada perusahaan membutuhkan TKW sekian, dia akan menyediakan TKW tersebut. Akan disediakan dapat uang saku, kemudian identitas KTP-nya dipalsukan untuk berangkat supaya cepat berangkat, itu bagian dari korupsi. Nah, bentuk gratifikasi. Bentuk gratifikasi itu ada dua, ada gratifikasi positif dan ada gratifikasi negatif. Yang positif itu adalah pemberian hadiah yang dilakukan dengan niat yang tulus seseorang kepada orang lain tanpa pamrih, artinya pemberian tanpa bentuk tanda kasih, tanpa mengharapkan balas apapun. Itu dianggap gratifikasi yang positif. Atau yang lebih kita kenal, dia menyumbangkan uangnya kepada orang tersebut untuk membantu panti asuhan tersebut, yang disebut dengan sumbangan sukarela, tanpa ada timbal balik, ya. Itu yang penting. Tanpa ada timbal balik, tanpa ada kepentingan terhadap apa yang diberikan tersebut kepada orang tersebut. Nah, kalau yang negatif adalah soal pemberian yang dilakukan dengan tujuan pamrih. Tujuannya dilakukan dengan pamrih, walaupun pamrih, ya. Pemberian jenis ini yang telah membudaya di kalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan. Contohnya adalah orang buat SIM, bayar 500.000, dia berikan 50.000. Alasannya uang bensin atau uang minyak. Itu korupsi. Walaupun kita tidak janjikan, tapi kita telah memberikan uang 50.000 rupiah itu untuk kepentingan SIM kita itu. Kita buat SIM misalnya, kita kasih polisi 500.000, ini uang beli rokoknya. Maksudnya sudah jelas pasti, supaya cepat Anda diurus. Itu korupsi. Masuk kategori itu adalah bagian gratifikasi. Nah, dengan demikian, secara perspektif, gratifikasi tidak selalu mempunyai arti jelek. Namun harus dilihat dari kepentingan gratifikasi. Akan tetapi dalam bentuk praktek, seorang memberikan sesuatu tidak mungkin dapat dihindari tanpa adanya pamrih. Itu gratifikasi. Tidak mungkin orang itu akan memberikan sesuatu tanpa pamrih. Pasti ada maksud kemudian. Nah, di negara-negara maju, gratifikasi kepada kalangan birokrat dilarang keras. Dan kepada pelaku diberikan sanksi cukup berat karena akan mempengaruhi pejabat birokrat dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik. Jadi dampaknya adalah pelayanan publik. Ketika orang punya uang akan cepat diproses. Ketika tidak punya uang akan lama tempatnya parkir tumpukan berkas ini misalnya. Itu akan mempengaruhi. Seharusnya misalnya orang ngurus izin, ya, urus izin kalau dia kosongan bisa 1 bulan, kalau dia berisi cukup 3 hari. Maksudnya berisi itu di dalam mapnya itu sudah ada isi uang. Misalnya dia sudah bayar ini kan persyaratan ngurus izin sudah dibayar di depan. Tetapi ketika dia serahkan map itu dia masukkan uang 300.000 di dalam mapnya. Nanti kalau dibuka oleh si pemeriksa map itu bisa prioritaskan untuk dilayani lebih dahulu ketimbang yang lain yang tidak ada uang amplopnya itu. Nah, hal-hal ini yang terjadi kemudian di Indonesia. Hal ini yang kemudian menjadi praktek terus-menerus yang berulang-ulang. Seperti tadi yang 2 on itu, seorang anak kecil yang masih kecil itu sudah dipertontonkan atau diperlihatkan praktek dengan cara mengurangi jumlah timbangan. Nah, ketika dia melakukan perbuatan itu ke depannya, pasti dia akan mengikuti apa yang sudah dipertontonkan itu. Soal jumlah barang yang dikurangi 2 on. Nah, itu yang tadi diceritakan oleh film itu seperti itu. Jadi praktek ini sudah terjadi dan sudah biasa. Menurut orang-orang dianggap biasa. Tapi kebiasaan yang buruk itu, yang diulang-ulang terus-menerus, itu yang berdampak besar hari ini. Nah, oleh karena itu, atau di kalangan privat ya, di kalangan privat itu di kalangan perusahaan swasta atau orang pribadi, kadang-kadang juga diberikan contohnya pemimpin, contohnya itu adalah pimpinan stasiun televisi atau koran lokal, misalnya koran kalau mau Pos atau Kompas misalnya.
dia punya reporter atau wartawan menerima uang atau barang dalam bentuk apapun, siapapun dalam bidang itu. Jadi dia menerima uang dari narasumber yang diwawancarai misalnya. Ketika dia menulis, tentu pasti akan berpengaruh terhadap pemberian tersebut. Padahal dia harus menulis soal proses praktek culas atau curang yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan tersebut misalnya. Misalnya dia harus membongkar soal praktek mafia migas misalnya. Nah, mafia migas ini dilakukan dimulai dari proses awalnya. Dia sudah investigasi, dia akan menulis, dipanggillah oleh pengusaha minyak, diberikan uang 5 juta misalnya. Nah, juta itu mempengaruhi dia untuk menulis. Pasti dia tidak akan menulis hal-hal yang terkait soal keburukan dari perusahaan tersebut. Dia akan membuat hal-hal yang bersifat positif. Nah, ini yang mempengaruhi kemudian. Mempengaruhi perilaku yang tadinya seharusnya negatif menjadi positif akibat adanya uang yang diberikan. Atau istilahnya uang sogokan lah. Verifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan penjelasannya didefinisikan sebagai berikut. Pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, atau diskon. Itu masuk korupsi. Komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Nah, ini modus-modus korupsi yang hari ini menjadi modus-modus yang ditemukan oleh KPK selama proses penyidikan maupun putusan pengadilan ya. Ini prakteknya kemudian. Bahkan bukan cuma praktek soal fasilitas penginapan ya. Juga ada soal praktek sebuah perusahaan mendidik pejabat negara seorang perempuan misalnya. Itu ditemukan di dalam praktek korupsi kasus apa itu ya, kasus sapi tidak salah itu. Itu yang terjadi kasus sapi, kasus korupsi sapi ya. Itu soal perempuan diberikan, prakteknya adalah pemberian perempuan dan sebagainya. Itu prakteknya, atau banyak yang hari ini dilakukan oleh pengusaha-pengusaha itu. Nah, bentuk gratifikasi di dalam pasal 12 huruf B Undang-Undang 20 adalah setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pasal 12B ayat 1 mengenai gratifikasi dianggap sebagai pemberian suap tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Jadi ada waktu 30 hari, kalau dia menerima suap kemudian dia laporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari, maka tidak dianggap sebagai gratifikasi. Tapi kalau tidak dilaporkan dan itu ditemukan, maka dianggap sebagai gratifikasi. Karena hukuman gratifikasi itu lebih tinggi dari hukuman tindak pidana korupsi yang diatur di dalam pasal 2 dan pasal 3. Itu yang harus dicatat. Karena ini ada unsur kesengajaan. Baik, itu minggu depan kita akan bicara soal sejarah korupsi. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Ada pertanyaan, silakan. Ada yang belum dipahamin? Saya tidak. Yang lain, siapa lagi yang belum? Saya panggil nih, coba. Arijal. Iya, Pak. Silakan. Arijal. Belum ada. Ya, ini apa materi hari ini adalah materi spirit awalnya, ini dasarnya. Nanti materi berikutnya kita akan bicara soal bukan lebih masuk ke pasal-pasal ya. Kita akan lebih banyak belajar soal praktek-praktek
apa yang harus kita lakukan untuk proses tidak terjadinya tindak pidana korupsi. Itu maksudnya. Jadi materi ini hanya sekedar untuk menjelaskan seperti ini pengaturan soal tindak pidana korupsi. Ke depan kita tidak akan belajar soal pasal saja, tidak belajar pasal saja, karena inilah materi yang menjelaskan soal pasal. Besok itu bukan lagi bicara pasal, kita bicara sejarah mungkin ya minggu depan. Minggu depannya lagi kita akan bicara seperti apa sih karakter-karakter yang harus dilakukan oleh mahasiswa, bagaimana model pemberantasan korupsi yang harus dilakukan. Memang kalau bicara pasal itu pasti menjenuhkan untuk yang bukan mahasiswa Fakultas Hukum. Karena dia harus paham soal, tapi ini sangat praktis. Apa yang saya sampaikan itu sangat praktis, tidak menyebut pasal. Baru tadi di terakhir saja menyebut pasal sama di awal. Jadi, semuanya soal praktisnya seperti ini ya, modus korupsi. Tidak harus sampai ke pasal sekian, melanggar pasal sekian, dihukum sekian, dah. Cuma ini dasar saja itu. Brainstorming istilahnya. Brainstorming itu menyegarkan ingatan kita soal modus korupsi. Seperti tadi pertanyaan Januar, ada penggelapan di KUHP, apakah masuk penggelapan atau tidak? Nah, itu yang kita mau jelaskan. Cuma intinya adalah ada keuangan negara yang keluar. Yang ini sudah paham ya soal ngabsen pakai QR ya? Saya coba munculkan QR-nya. Kalau yang bisa ngabsen pakai QR. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Coba di absen pakai QR dulu yang bisa. Nggak kita bisa, Pak. Apa nggak bisa? Nggak kita tahu caranya. Kanan ini ya? Pergi, Pak. Kita sama Pak Duri. Suruh Pak Duri ngajari ya. Siapa? Bisa marahin Pak Duri. Yang bisa dulu absen dulu. Terus yang pertemuan kemarin pertama itu kalau nggak kita bahas absen pakai QR, nggak kita masuk jadinya, Pak? Masuk sih. Masuk yang pertama. Caranya ini. Nggak bisa. Raiso, Pak. Raiso. Ayo, lalu lihat penasaran. Jangan ada nanda. Dulu. Saya selesaikan dulu kuliah, baru bisa ngabsen manual. Siapa? Apa saya keluarin ya absennya? Oh, ini absennya. Kusnul Amri. Anak Kusnadi ini. Ini hukum ini. Yuri Muji. Yuri Muji mana? Tidak ada ya. Afrizal Samsul Hakim. Afrizal tadi ada ya? Saya, Pak. Benji Ana. Ada, Pak. Hadir. Ibrahim. Hadir ya. Hadir. Jumaidi. Ada di Jumaidi. Hadir. Ya. Lili Kartini. Lili. Ada, Pak. Ada. M. Abdul Mukib. Hadir, Pak. Hadir. M. Rifki. Rifki. Muhammad Nawawi Al-Padani. Hadir, Pak. Hadir. Siti Nurfara Hidayanti. Iya, Pak. Ijudin. Hadir. Nggak masuk. Leni Novitasari. Leni, mana Leni?
Nggak hadir. Sigit Bahtiar. Sigit. Nggak hadir. Muhammad Wilhamdani Amrillah. Muhammad Wilhamdani Amrillah. Ada. Ayar Ansori. Hadir. Muhammad Riau Hamid. Muhammad Riau Hamid. Mana Muhammad Riau Hamid? Ada. Hadir ya? Ada. Lalu Irsan Yadi. Hadir Pak, hadir Pak. Lalu Abidin Munib. Hadir Pak, hadir. Muhammad Rodiallah. Hadir Pak, hadir. Julian Firmansyah. Hadir Pak. Muhammad Khairul Nizam. Hadir Pak, hadir. Linda Noviani. Hadir, Pak. Mei Hendra Wibowo. Nggak ada ya. Daeng Muzakir. Nggak ada. M. Fajrul Ridho. Nggak ada. Muhammad Azmi Azim. Hadir Pak. Hadir. Yanuar Arif Suryawan. Lagi tamu. Yanuar, Hadir Pak, hadir. Hadir. Ada yang belum dipanggil? Saya Pak. Atas nama? Muhammad Iwan. Kayaknya belum di Klik kanan. Muhammad Iwan kayaknya belum divalidasi mungkin. Iya Pak, belum divalidasi sama dosen. Nggak minta sama dosennya atau belum diajukan ininya, biasanya belum diajukan. Cepetan ajuan sebelum tanggal 30 itu. Jangan-jangan belum diajukan atau belum divalidasi. Belum divalidasi kayaknya Pak. Validasi. Baik, kita ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin grup.